Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen tentang momentum pada mata kuliah eksperimen fisika dasar. Baik, yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari 3 poin. Poin pertama yaitu pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antar kedua benda. Yang kedua, bagaimana cara menentukan kecepatan benda setelah tumbukan. Poin kedua ada tujuan. Yang pertama, menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antar kedua benda. Yang kedua, menentukan kecepatan benda setelah tumbukan. Poin ketiga ada hipotesis. Yang pertama, semakin sulit benda dihentikan, maka momentum semakin besar. Yang kedua, jika kecepatan lebih besar, maka momentum akan semakin kecil. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada runway atau sliding board. Yang kedua ada penggaris atau skala sepanjang 200 cm. Yang ketiga ada blower. Yang keempat ada pipa udara. Yang kelima ada stoppers. Yang keenam ada face seal atau sliding body atau kereta. Dan yang terakhir ada repulsion springs berukuran lingkaran. Baik, untuk membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum, maka yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua kalibrasi dengan menggunakan cincin untuk memastikan bahwa runway terpasang lurus atau hubungi asisten. Yang ketiga, ukur massa kereta yang akan digunakan. Yang keempat, nyalakan blower. Yang kelima, tempatkan kereta yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway, lepaskan, amati yang terjadi, kereta akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, tempatkan kereta kedua di atas runway, pastikan bahwa kereta diam dengan cara memberikan sedikit tisu di bawah kereta. Yang ketujuh, lepaskan kereta pertama sampai menumbuk kereta kedua yang sedang diam. Yang kedelapan, rekam video pergerakan kereta dengan menggunakan kamera handphone. Yang kesembilan, lakukan langkah 5-8 dengan berbagai ukuran kereta. Dan yang ke-10, lakukan langkah ke-5 sampai 9 dengan cara menggerakkan kedua kereta yang berlawanan arah. Untuk mengukur koefisien restitusi, yang pertama, set runway sehingga runway memiliki kemiringan sekitar 8 derajat, ukur kemiringan dengan pi box. Yang kedua, pasang repulsion rings pada stoppers. Yang ketiga, letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu, kemudian lepaskan kereta. Yang keempat, setelah mencapai jarak, kereta kembali bergerak menuju stoppers dan akan terpental kembali pada jarak tertentu. Yang kelima, rekam video pergerakan kereta dan hitung koefisien restitusinya. Dan yang terakhir, lakukan langkah tersebut sebanyak 3 kali. Baik, untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, koefisien adalah bilangan yang menunjukkan seberapa elastis suatu tumbukan. Nilai E berkisar antara 0 hingga 1. E sama dengan 0 artinya tumbukan lenting sempurna atau tidak ada energi kinetik yang hilang. E sama dengan 1, tumbukan tidak lenting sama sekali atau benda menempel setelah tumbukan. 0 kurang dari E kurang dari 1 artinya tumbukan sebagian lenting atau ada sebagian energi kinetik yang hilang. Cara menentukan koefisien restitusi adalah dengan cara ukur kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan. Gunakan alat ukur seperti sensor gerak atau kamera berkecepatan tinggi untuk mendapatkan data kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan. Gunakan rumus E sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1, yang dimana V1 dan V2 kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. V1 aksen dan V2 aksen kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Tanda negatif menunjukkan arah kecepatan yang berlawanan setelah tumbukan. Pertanyaan penelitian nomor 2, jawabannya adalah untuk menentukan kecepatan benda setelah tumbukan, kita perlu menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik atau untuk tumbukan lenting sempurna. Hukum kekekalan momentum, momentum total sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem setelah tumbukan. Dengan rumus M1 dikali V1 tambah M1 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, di mana M1 dan M2 massa benda 1 dan 2. V1, V2, V1 aksen, dan V2 aksen adalah kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan. Hukum kekekalan energi kinetik untuk tumbukan lenting sempurna. Energi kinetik total sistem sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik total sistem setelah tumbukan. Dengan rumus setengah M1 dikali V1 kuadrat ditambah setengah M2 dikali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 dikali V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 dikali V2 aksen kuadrat. Cara menentukannya, tentukan jenis tumbukan, apakah lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, atau lenting sebagian. Yang kedua, buat persamaan berdasarkan hukum kekekalan momentum. Selalu berlaku untuk semua jenis tumbukan. Yang ketiga, jika tumbukan lenting sempurna, buat persamaan berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik.
Persamaan ini hanya berlaku untuk tumbukan nanting sempurna. Dan yang terakhir, selesaikan sistem persamaan. Dengan memiliki dua persamaan, yaitu momentum dan energi kinetik untuk tumbukan nanting sempurna, kita bisa menyelesaikannya secara simultan untuk mencari nilai V1 aksen dan V2 aksen. Pada praktikum kali ini, kelompok 5 bereksperimen tentang mobil yang saling bertumbukan. Mula-mula diketahui massa mobil 1 sebesar 70,38 gram dan massa mobil 2 sebesar 70,9 gram. Pada V1 dan V2, kedua mobil pada saat sesudah didorong dan sebelum bertumbukan sebesar 0,761 dan minus 0,609. Sesaat sesudah bertumbukan, kecepatannya berubah menjadi minus 0,71 dan 0,609. Setelah mengetahui bahwa eksperimen tersebut sudah lengkap datanya, maka dicari momentum dan koefisien restitusinya dengan menggunakan rumus. Untuk koefisien restitusi, menggunakan rumus E sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. Dan untuk kekekalan momentum menggunakan rumus M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen dan M2 dikali V2 aksen. Maka dihasilkan koefisien restitusi sebesar 10,97 dan momentum sebesar minus 7,16. Baik, bisa diambil kesimpulan bahwasannya pada dasarnya sebuah koefisien restitusi bernilai 10,97 tidak mungkin terjadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada kesalahan dalam pengukuran atau perhitungan. Sebaliknya, pada momentum minus 7,16 merupakan nilai yang valid dan menunjukkan arah gerakan mobil setelah tumbukan. Hal tersebut sesuai dengan hukum kekekalan momentum yang berlaku pada semua kasus bertumbukan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.